Di saya ini alhamdulillah jadi matur Pak ini terkait pelaksanaan program pendidikan guru penggerak. Kita sudah memasuki hari terakhir untuk modul 1.1. Modul 1 ada 4 modul, 1.2, 1.1, 1.1, 1.2, 3, dan 4. Dan yang keempat ini harus ada pelaporan program yang saya jalankan itu berjalannya bagaimana. Harus saya sampaikan ke Bapak Kepala Sekolah selaku Manajer Pusat Pendidikan. Nah, terkait dengan program 1.1 pada modul ini ada beberapa hal positif yang harus disampaikan di sekolah supaya dapat terluaskan di sekolah supaya bisa belajar sama-sama. Mohon arahan dari Pak Gadu selaku Kepala Sekolah. Oke, terima kasih Pak Sigit apa yang sudah disampaikan terkait kegiatan Pak Sigit di pendidikan guru penggerak. Tentunya itu banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan yang sudah sampaikan tadi. Pada modul 1 itu ada 4 dan tugas yang harus diselesaikan. Di modul terakhir ada bentuk pelaporan yang mau tidak mau ini harus ditindaklanjuti ke warga sekolah. Ini saya sangat mendukung dan silakan untuk ditindaklanjuti. Yang utamanya Pak Sigit juga harus melihat ke program keahlian yang ada di jurusan Pak Sigit dulu. Itu yang pertama. Jadi ruang lingkup, mata, kajur, dan jurusan. Ditambah dengan Bapak Ibu guru yang lain. Silakan itu untuk dilakukan. Kemudian kalau sudah seperti panjenengan lakukan dan nanti kita lihat hasilnya sampai di tentunya juga perlu dievaluasi dan perlu nanti untuk dilakukan untuk pengembangan tadi. Mungkin sesuai dengan harapan dari pemerintah terkait dengan program guru penggerak yang Pak Sigit lakukan. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Prinsipnya silakan ditindaklanjuti pada warga sekolah yang nantinya juga bisa disebarkan ke warga sekolah terkait yang sudah dilakukan oleh Pak Sigit selaku guru pendidikan Pak Gadu. Oke, terima kasih. Termasuk Pak Gadu, ini dalam waktu dekat ini saya akan meminta izin pada Pak Gadu untuk mengumpulkan sesuai arahan panjenengan Bapak Waka, kemudian Bapak Ketua Jurusan, Bapak Ibu guru yang ada di jurusan teknik mesin, serta Bapak Ibu wali kelas yang mengajar di jurusan teknik mesin. Nanti akan saya sampaikan istilahnya oleh saya di pendidikan juga ke warga teknik mesin dulu juga harapannya. Ya. Alhamdulillah kita menjaga negara Allah yang telah memberikan saya inayah kepada kita semua sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul di ruang guru dengan mereka penyampaian hasil dan alat dari Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga penyampaian hasil pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh Bapak Sigit Prayogi
sakit, yang kepada lain-lain, dan terakhir penutup doa. Sebelum acara kita mulai, adalah kita buka dengan pengumuman, mudah-mudahan acara di sana ini betul-betul mendatangkan dan terima Rasulullah. Bila tak lebih sahabat Rasulullah SAW, Al-Fatihah. Alhamdulillah, waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Ketua Jurusan, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, baik dari kejuruan, normatif, adaptif, sesuai dengan undangan. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu melimpahkan nikmat hidayah pada kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan satu kesempatan sehingga dapat bersama-sama hadir dalam kegiatan penyampaian hasil pendidikan calon, ini masih calon Pak, belum guru penggerak, calon guru penggerak dari Pak Sigit yang selama ini sudah dilaksanakan. Artinya nanti setelah kegiatan ini dilaksanakan dan setelah nanti lulus, terus apa yang mau diterapkan di sekolah ini? Hanya pada hari ini Bapak Ibu dihadirkan dan ini harus wajib mendukung. Ya, tidak hanya Pak Sigit saja nanti. Seperti nanti Pak Amang juga mungkin suatu saat ada pelaporan seperti ini di Pak Sigit. Pasti ada. Jenjang SMP juga ada. Kemudian di jenjang pendidikan dasar dan menengah SMA-SMK juga banyak. Ya. Yang setiap berapa bulan sekali itu dilanjut, satu bulan sekali ada diseminasi loka karya, ada loka karya itu dihadiri oleh dari pendamping dari P4TK Malang, itu yang hadir dilanjut ya. Karena apa Bapak Ibu, saya pernah menghadiri satu kali karena ada undangan untuk pendampingan ini ya, sehingga ya, dan program dari P4TK yang sebagai pendamping atau sebagai nantinya menilai dari Bapak Ibu selama kurang lebih 9 bulan ya, kalau 9 bulan yang bersangkutan bisa mengikuti dan ya, memenuhi kriteria penilaian yang ada di sana, ya berarti mereka dinyatakan lulus. Mengikuti keterangan dari apa yang dijelaskan Pak Sigit, ini intinya perlu harus ada komitmen bersama. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kertosono, Bapak Dr. Andes Heku Uyono, Magister Sains, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, alhamdulillah beliau bisa hadir semuanya. Yang saya hormati teman rekan sejawat guru jurusan Teknik Pemesinan beserta Bapak Ibu wali kelas di jurusan Teknik Pemesinan. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini mari kita sama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat semata kita pada hari ini bisa berwajah berkumpul dalam rangka kegiatan sama-sama atau wadul ilmi, khususnya dalam
merupotoyo anak-anak bangsa yang sudah dititipkan pada kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan atas junjungan Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita di hari akhir nanti mendapat syafaat beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama perlu secara pribadi saya menyampaikan terima kasih atas rawuhnya panjenengan, dan yang paling utama saya menyampaikan beribu terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah karena atas dukungan beliau. Saya teringat waktu daftar dulu tanpa ada legalitas dari beliau tidak boleh daftar aja tidak boleh. Karena apa? Oktober insya Allah berakhir bulan Agustus 2022. Ada 4 modul yang nanti saya pelajari, dan setiap modulnya saya perlu mengaturkan ke panjenengan hasilnya bagaimana, dan nanti secara periodik akan saya sampaikan pelaporan ini ke P4TK Malang selaku koordinator kegiatan, karena kegiatan ini dilaksanakan oleh Kemendikbud, tapi secara organisasinya penanggung jawabnya adalah P4TK Malang IPS, bukan P4TK Malang PDC lagi, P4TK Malang IPS. Dan itu setiap paket modulnya, makanya tadi di WA saya sampaikan tahap 1, karena kurang lebih ada tahap 3. Bapak Ibu yang saya hormati, pada tahap modul 1 saya hanya atur dulu ke panjenengan, itu banyak digali filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara 1 bulan 2 minggu. Karena selama ini yang kita tahu filosofi Ki Hajar Dewantara kan ngarsa sing tulodo nggih. Ternyata bukan itu Bapak Ibu nggih. Itu hanya sebagian. Filosofi Ki Hajar Dewantara ada 27 filosofi. Di antaranya yaitu ing ngarsa sing tulodo, ing madya bangun karsa tuturi itu yang paling beken, yang paling terkenal. Tapi sebenarnya ada 27 itu menjadi filosofi kita sebagai Bapak Ibu guru, karena memang sudah di filosofi induk kita tuturian dan menjadi logo nasional. Filosofinya ada 27 filosofi kurang lebihnya ini Bapak Ibu. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Anak-anak hidup tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bayangkan tahun 1923 Ki Hajar Dewantara sudah punya konsep. Saat ini anak bawa HP jenengan larang no, tidak bisa. Itu karena sudah ada kodrat alam dan kodrat zaman, tidak bisa kita berangus. Justru kita optimalkan bagaimana peralatan-peralatan canggih itu mendukung belajarnya anak secara optimal. Karena kita tidak bisa melarang, ini anak sudah berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkan kondisi saat ini untuk tumbuh kembangnya anak. Budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, efektif, hingga menciptakan karya psikomotor. Ini kayak kata-kata 1923 sebelum merdeka, Ki Hajar Dewantara sudah punya konsep yang luar biasa. Baru konsep yang gemanya luar biasa, ing ngarsa sing tulodo, ing madya bangun karsa, tuturi handayani. Nah, ini konsep yang selama ini kita dengarkan. Bapak Ibu yang saya hormati, poin penting yang saya akan atur ke panjenengan pada hari ini adalah tentang budaya positif. Budaya positif ini di kegiatan guru penggerak itu masuk di modul yang terakhir. Budaya positif
Ini yang nanti perlu saya aturkan ke panjenengan. Tadi saya sampaikan di modul 1 adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Modul 2 nilai dan peran guru penggerak ini untuk Bapak Ibu calon guru penggerak. Di modul 3 visi. Saya sempat matur ke Bapak Kepala Sekolah, Pak ada visi loh Pak, saya pelajari visi. Tapi visi tidak boleh bertabrakan dengan visi sekolah. Ya ini visi guru penggerak. Nah, visi guru penggerak nanti bisa dikomunikasikan dengan sekolah. Siapa tahu bisa dipergunakan sekolah. Dan siapa tahu visi kita sudah expired. Karena visi setiap 2-5 tahun harus direvisi. Siapa tahu visinya expired. Dan ancur-ancurnya visi tidak ada kata kerja. Mau wujudkan anak tidak ada. Visi itu langsung operasional. Ini informasi saja Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir yang nanti saya akan panjenengan adalah mengenai budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif tidak serta-merta muncul. Ada hal-hal yang harus diikuti di situ. Pada budaya positif, yang utama adalah perubahan paradigma. Bagaimana kita merubah hal-hal yang selama ini itu saja menjadi hal yang baru. Jadi harus kita mulai dari perubahan paradigma, disiplin positif dan motivasi, keyakinan kelas seperti yang beliau tadi sampaikan, kemudian kebutuhan dasar. Ini yang kemarin mau saya sampaikan di sarangan Pak Edi. Ternyata satu poin aja waktunya kurang dan sangat larut sehingga kasihan pada anak-anak. Kebutuhan dasar anak kita nakal di kelas itu kita jangan keburu menjudgment kamu kerolehan. No, itu mereka kayaknya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah kita gali dulu kebutuhan dasarnya apa. Kalau kasih sayang ya kita kasih sayang, kita kasih. Kalau kebutuhan dasarnya ingin hiburan ya suruh main gitar dan sebagainya, itu salah satu solusi supaya kebutuhan dasarnya terpenuhi, tidak berefek negatif atau resek pada temannya, yaitu terkait dengan kebutuhan dasar. Berikutnya adalah daya dukung untuk budaya positif adalah posisi kontrol. Selama ini saya pun Bapak Ibu kalau ada anak kita yang problem, langsung kita adjustment. Gue kurang ajar, gue brengsek. Ya ini posisi kontrol penghubung. Ini di dunia pendidikan kita, mohon maaf, saya tidak menghubungi ini untuk saya dan kita semuanya. Itu tidak diperbolehkan karena akan menanamkan permusuhan pada anak-anak kita. Nah ini salah satu daya dukung budaya positif adalah posisi kontrol. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini bagaimana kita menangani anak-anak kita apabila ada masalah. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 inilah nanti akan kita gunakan untuk mendukung budaya positif di sekolah kita yang nanti akan menjadikan sekolah kita positif. Kalau sekolahnya positif, insya Allah harapannya sekolah itu akan merangkak menjadi sekolah yang lebih baik. Ini harapan Bapak Ibu. Ini teori. Nah teori ini sudah diterapkan di sekolah Taman Siswa dan sekolah di daerah Jogja dan hasilnya baik. Akhirnya diadopsi di kegiatan guru penggerak ini. Dan sesuai dengan slogan guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Maka pada hari ini adalah posisi saya untuk sama-sama bergerak, kemudian menggerakkan sekolah kita untuk menjadi lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, sedikit yang akan lebih saya eksplor adalah tentang keyakinan kelas, karena ini kita harus bergerak bersama. Yang lain adalah
sebagai tambahan pengetahuan. Perubahan paradigma. Ini Bapak Ibu, ilusi guru, namanya ilusi, khayalan. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Kita tidak bisa memaksa murid itu. Itu kalau bisa itu khayalan, karena murid akan berontak dari dalam. Itu hanya khayalan saja. Ilusi bahwa semua pengetahuan positif efektif dan bermanfaat, tidak bisa. Itu hanya ilusi. Bujuk anak untuk berbuat baik dan sebagainya. Itu sebenarnya ilusi. Kalau berhasil ya monggo, tapi dalam konteks teorinya tidak ada. Itu hanya ilusi saja. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, tidak bisa mungkin. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini tambah anak dorong pada kita. Ini sekitar saja Bapak Ibu tentang salah satu penguatan budaya positif. Berikutnya Bapak Ibu tentang posisi kontrol. Ini Bapak Ibu, mari kita sama-sama mengubah. Kita sama-sama mengubah paradigma kita tentang bagaimana kita menangani anak. Ini saya pun melakukan Bapak Ibu. Ini posisi penghukum. Ini di teknis ini tidak diperbolehkan. Tapi saya sendiri pun kadang kalau sudah dibayar. Kemarin waktu saya ditanya tentang ini, bagaimana posisi Bapak? Saya kalau jengkel terus terang ya saya hukum, kata-kata kasar saya keluar. Ya secara psikologis memang tidak boleh. Tapi yang namanya orang Bapak Ibu kadung jengkel mesti keluar kata-kata yang baik itu. Tapi monggo kita sama-sama tidak mengeluarkan ini kata-kata ini. Tapi aturan saya langsung. Nah ini monggo Bapak Ibu mulai sekarang monggo belajar. Saya pun belajar. Ini di pedang. Ya itu Bapak Ibu. Ini Bapak kita Ki Haji Dewan kalau tidak pernah seperti itu. Ngomong anak itu ngomong pakai ngomong. Jadi tidak ada menghardik, itu tidak ada. Maksone Bapak Ibu kemarin yang mengajar saya di bidang ini itu dosen psikologi dari kita sama-sama mengupayakan untuk kita hindari. Contohnya apa? Yaitu patuhi aturan saya. Kamu bolak-balik kowe yang salah. No. Ternyata ini posisi yang kurang aneh nih. Macet kowe tuh bro. Nah itu monggo Bapak Ibu kita sama-sama mengupayakan ini tidak ada. Kemudian ini Bapak Ibu, sepertinya ini halus, tapi ini kita upayakan jangan. Bro, sini bro. Kowe aja ngomong bro. Yang bolak-balik tak omongin macet. Halus itu ya. Tapi rupanya ini tidak. Jadi itu posisi membuat orang lain bersalah. Ya, ini juga tidak diperbolehkan. Saya sendiri pun juga kadang sulit karena kalau mau ngambil ya saya ajak sendiri kata-kata ini muncul. Biarpun posisi sendiri saya ajak di ruangan sendiri. Ya tapi pada kenyataannya ini tidak diperbolehkan juga. Gimana coba? Boleh perempuan tak omongin bener Bu ya? Rupanya ini juga kita tidak diperkenankan Bapak Ibu. Atau pada posisi ini tok-tokan jadi koncone. Tok-tokan jadi koncone. Ini boleh. Tapi takutnya sama
sama panjenengan ini boleh, tapi nurutnya sama kita. Misalkan Pak Septi ngejak omongan anak-anak itu enak gitu. Ya. Nanti dia nurutnya sama Septi ya, sama yang lain enggak urut, enggak manut. Ayo bantulah demi, ayo demi Pak Septi. Dipakai lah. Ya. Kata-kata itu menciptakan situasi yang lebih pribadi kepada Bapak Ibu guru yang bersangkutan manut, pada yang lain tidak manut. Nah, ini kita sebagai teman minimal boleh. Kemarin waktu diskusi ini monggo Bapak Ibu minimal kalau panjenengan noto anak yang resek minimal sebagai teman monggo. Tapi sebaiknya ini Bapak Ibu sebagai pemantau. Disinilah nanti kaitannya dengan beliau yang tadi sampaikan keyakinan kelas. Bro, sini bro. Oh, ngapo ngono. Nah, itu loh Bapak Ibu. Ini minimal kita di lingkup ini diperbolehkan. Yang kok pelanggar? Sanksinya apa gitu? Enggak apa-apa, Pak Eros ya. Ternyata ini boleh. Untuk menciptakan budaya positif ini boleh. Peraturannya apa? Sampai peraturannya di sekolah ini. Monggo enggak. Tapi harus ada keyakinan kelas dulu yang nanti menjadi topik utama kita. Minimal harus ada itu dulu sebelum panjenengan mengatakan peraturannya apa. Kalau tidak ada, kita hubungkan ke peraturan sekolah. Boleh. Peraturan sekolah bagaimana? Nah, monggo nanti setelah dia akan tahu konsekuensinya apa, dia tinggal konsensus panjenengan ke anak-anak. Ini yang paling diperbolehkan Bapak Ibu. Posisi kita sebagai manajer. Ini yang bagaimana penanganan kita ke anak. Ini bukan saya melangkai BK Bapak Ibu, karena ini memang salah satu budaya positif adalah di sini. Apa yang selama ini, apa yang dulu kamu pernah buat keyakinan di kelas, itu Bapak Ibu ya. Saya tidak datang terlambat Bapak Ibu. Nah, terus setelah kamu buat itu apa ya, keyakinan itu kamu bisa nggak perbaiki? Nah itu Bapak Ibu ya. Nanti arahnya ke sana sebagai manajer ini. Sehingga keyakinan kelas di sini sangat diperlukan sebagai pegangan dia. Ya makanya itu Bapak Ibu, saya ingatkan kita ini di level SMA ini 50-50, 50% mengajar, 50% kita masih mendidik. Sehingga edukasi inilah yang penting, yang tidak bisa kita tinggalkan, mendidik itu. Maka dari itu saya kemarin mencoba satu semester ini dengan keyakinan ini. Ya memang sabar, saya sudah nggak sabaran. Ngata-ngatain anak itu nggak serantan saya. Tapi ya alhamdulillah hasilnya baik Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu mengenai posisi kontrol yang sebaiknya kita lakukan sebagai guru, jangan sebagai penghukum, jangan sebagai teman sebaiknya. Tapi yang paling baik adalah sebagai manajer. Itu harapannya itu. Monggo belajar bareng-bareng. Saya pun juga belajar bareng-bareng tentang posisi kontrol ini. Ini Bapak Ibu, kalau ada anak kita resek,
Kalau kita ada anak kita resek di kelas, ya kita jangan keburu menjudgment langsung kok kurang ajar dan sebagainya. Kita gali dulu sebenarnya dia butuh apa kok sampai anak-anak itu resek di kelas. Sama Bapak Ibu, ini teori tidak untuk anak. Ini teori juga untuk orang dewasa. Ya sama. Teori ini ternyata tidak untuk anak saja, tapi juga untuk teori orang dewasa. Ada yang telonyar-telonyor ngomongnya, bisa jadi setelah dianalisis dia kurang kasih sayang, kurang hiburan betul. Iya. Yang pertama adalah cinta dan kasih sayang. Ini Bapak Ibu, kebutuhan ini kebutuhan untuk dikasih sayang. Jangan ngobrol kalau pasarnya diperbanyak, nanti akan mereda kebutuhan-kebutuhan itu menjadi hal yang positif. Kalau tidak resek Bapak Ibu, termasuk orang dewasa. Dengan istrinya buntu komunikasinya, resek dari tempat kerja. Ya, itu nanti seperti itu dampaknya. Bisa jadi reseknya disalurkan ke hal yang positif, seperti Pak Edi Pur. Kan beliau kan selalu tenang karena Pak Edi komedian. Itu untuk supaya hal negatif akibat kekurangan kebutuhan tidak muncul. Boleh di kendaraan, boleh di ya seperti bapak kita ini cycling itu juga menyalurkan supaya dapat kasih sayang. Itu Bapak Ibu ya. Kalau kebutuhan itu tercukupi, ya insya Allah Bapak Ibu, resek kita akan menjadi sedikit berkurang. Ya, di antaranya dengan bangun komunikasi dengan pasangan, bangun komunikasi dengan teman. Kalau anak sekolah yang ngobrol kalau koncone, kalau enggak resek dia nanti karena buntu. Tidak tersalurkan kasih sayang itu akhirnya hasilnya negatif. Kalau tersalurkan akan hasilnya positif. Coba Bapak Ibu enggak ketemu dengan pasangan berapa minggu, berapa bulan, ini nanti hasilnya juga akan negatif, yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Iya, mau pengen terbang, mau pengen kucing, mau pengen burung, mau pengen sepeda motor, itu salah satu untuk mereda negatif akan kurangnya kasih sayang. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, penguasaan. Ini apabila ada anak kita sok ngatur saja di kelas itu, dia butuh penguasaan. Memang tipe pemimpin, tapi kalau berlebihan juga akan negatif. Kebutuhan akan pengakuan. Ya ini bagaimana untuk meredam itu? Ya dia disalurkan di kegiatan OSIS, iya, di kegiatan OSIS, di kegiatan kelas dan sebagainya. Pasti akan hasilnya positif itu. Kalau tidak merasa dikontrol, ya karena dia memang butuh itu, butuh pengakuan. Dimanfaatkan secara baik untuk kebutuhan-kebutuhan dia agar tercipta hal yang positif. Kebutuhan berikutnya Bapak Ibu, kebebasan. Ini kebebasan. Ini pun juga menghambat, bisa sebagai penghambat langkah gerak anak-anak kita. Ini bisa
kebutuhan bebas ini, misalkan suruh maju tidak mau, pelajaran kok kue aku nggak seneng, itu dia buntu akan kebebasannya. Ini bisa diakali, dimanipulasi dengan rekreasi. Belajar di luar. Iya, dengan rekreasi. Kemarin kita ada program rekreasi dari kepala sekolah itu, yaitu memang ini untuk menuntut kebuntuan akan kebebasan. Jadi kita bisa rekreasi, bisa cycling. Iya betul Bapak Ibu, seperti itu. Ini kebutuhan akan kebebasan tersalurkan dengan baik tamasa, rekreasi. Terus apalah itu nanti hasilnya akan positif. Senang. Anak-anak kita juga butuh kesenangan, ganggu koncone senang, ganggu koncone apa tadi, apa ya kemarin dia, ganggu temannya, ganggu ini, usil, itu ternyata anak kita butuh kesenangan. Saya ada rubrik Bapak Ibu untuk mengukur, nanti monggo saya ke panjenengan pakai guyonan dengan anak-anak kita. Nanti panjenengan akan besok ring 0 sampai 10. Apabila nilainya 0 sampai 10, anak-anak kita butuh apa? 11 sampai 20, ternyata anak kita butuh apa? Tapi guyonan saja. Saya ada rubriknya untuk mengetahui anak-anak kita butuh apa sih supaya tidak meleset di dalam kelas. Sehingga Bapak Ibu jangan keburu-buru memvonis kurang ajar dan sebagainya. Itu Bapak Ibu tentang kesenangan. Kesenangan pada anak-anak kita. Stimulus respon tentang dunia. Kebutuhan kita sama. Tidak bisa Bapak Ibu. Kenyataannya kebutuhan kita berbeda. Ini sebagai patokan kita moto anak. Semua orang melihat hal yang sama, tidak bisa. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. No, tidak bisa. Kita berusaha memahami, toleransi. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk bila sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Saya tanya terhadap instruktur saya tentang ini. Kita mencoba yang mana ya? Orang lain bisa mengontrol kita, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya tanya, Pak, Bu, ini kalau diterapkan di pendidikan militer bagaimana? Oh ya beda Pak. Di pendidikan militer itu doktrin. Ya dikontrol. Oke Bapak Ibu, kita semua perilaku memiliki hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Prajurit mengontrol dirinya sendiri, rusak doktrinnya itu, tidak bisa. Tapi kalau di dunia pendidikan Anda mengambil doktrin, ya monggo. Tapi kalau di dunia pendidikan kan bukan di militer, di polisi ada. Kalau ada doktrin yang dimunculkan di situ, ya ini tidak bisa Pak, kita pakai acuan. Tapi kalau di dunia pendidikan kita jangan memakai acuan doktrin seperti di militer. Nanti tidak akan muncul sisi-sisi positif keinginan anak-anak kita. Tapi kalau anak kita pembentukan masuk di dunia militer, teori ini tidak bisa. Mereka harus mengikuti doktrin. Itu Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, yang terakhir restitusi. Ini baru Bapak Ibu ya. Oke, saya mau ngatur ke panjenengan tentang ini. Ini digembar-gemborkan oleh pemerintah beberapa tahun yang lalu sesuai topik kita. Ini loh Bapak Ibu sudah melakukan semuanya. Hanya teorinya yang
teorinya juga sudah lama sudah kita lakukan. Beriman bertakwa kepada Allah, anak-anak kita sholat di musola, beriman sudah. Anak-anak kita tiap mau pelajaran berdoa sudah masuk ke profil pelajar Pancasila ini. Ini hanya di teoritisnya seolah-olah baru, padahal kita sudah melakukan semuanya. Kebinekaan global, anak tidak ngelok-ngelok moncone sudah berkebinekaan. Gotong royong, panjenengan mutus bersih orang kelasnya tunggu ini, anak nyapu, ada yang noto meja, ada yang nyapu, ada yang sudah, anak kita sudah gotong royong. Mandiri, panjenengan kasih tugas, anak-anak mengerjakan sudah mandiri masuk unsurnya. Bu ini, ayo kerja lagi, gaya udah gigi. Iki anaknya teori ini sudah di kelas kemarin, sekarang dikerjakan, anak-anak mengerjakan sendiri. Mandiri masuk. Kreatif, bagaimana membuat benda kerja menjadi lebih bagus lagi, menarik lagi, entah jadi amplas, tadi apa, sudah masuk sudah. Berdalam kritis, menyikapi sesuatu dengan baik, masuk semua Bapak Ibu. Panjenengan jangan, waduh, iya caranya program pelajar Pancasila kemarin Pak Didi memunculkan matriknya itu, kurikulum piye yo. Itu hanya teori Bapak Ibu. Keseharian panjenengan sudah melakukan semuanya. Ini sengaja saya buka tentang profil pelajar Pancasila yang kita semuanya insya Allah sudah melakukan ini. Fokus kita hanya tulisannya saja yang baru. Restitusi adalah bagaimana kita menangani anak. Itu restitusi. Tahapannya sudah kita pernah lakukan semuanya, Bapak Ibu. Langkah pertama restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Monggo belajar bareng-bareng. Kalau anak kita ada problem, teori yang saya dapat tentang penanganan ini ada 3. Menstabilkan identitas, validasi tindakan, sama menanyakan keyakinan. Tidak usah buru-buru ke BK. Monggo tangani sendiri dengan konsep 3 ini. Apa konsep 3 ini Bapak Ibu? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Komunikasinya bagaimana membangunnya? Tapi ini di sini jangan terus seolah-olah kita melegalkan tindakan, tidak boleh. Ya kalau memang ada, saya kemarin memberi contoh itu kejadian menangani aktres Pak, menangani anak yang bolosan ternyata dia yang terjemput pacarnya. Alhamdulillah hasilnya baik, saya pakai untuk di kegiatan seleksi guru ini. Ya, munculkan kata-kata ini Bapak Ibu. Mana yang tidak membuat seolah-olah itu legal. Mari duduk bersama, kita selesaikan masalah ini. Itu dimunculkan Bapak Ibu. Ini contoh saja Bapak Ibu. Pak Edi Pur punya segudang kata-kata ini. Beliau kalau menangani anak itu saya perhatikan betul. Segudang kata-kata ini Pak Edi Pur punya. Menangani anak itu, tapi minimal kata-kata ini muncul Pak Edi. Mari tunggu ini Edi selesaikan masalah ini. Itu namanya restitusi. Saya kira restitusi bayar pajak. Kok kayak bayar pajak ya teori restitusi ya? Ya saya bayangan saya kok bayar pajak kayak. Saya kira itu Bapak Ibu, ternyata restitusi itu tindakan.
yang harus kita lakukan kalau ada anak kita punya problem, urut-urutannya bagaimana? Ajak duduk pada ruangan tersendiri, ajak omong, ada problem apa ini bro? Mari duduk, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Itu dulu, dibangun dulu. Iya, itu dibangun dulu Bapak Ibu. Dengan menstabilkan identitas, namanya teorinya menstabilkan identitas. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang sukses. Caranya itu, ini betul bro. Ayo selesaikan masalah ini. Bahasa lainnya seperti itu. Pak Edi punya banyak sebutan kata-kata ini. Habis itu validasi tindakan. Nyapa wae pelakon ini dulu. Nah, yang kedua itu, saya kan perlu referensi Bapak Ibu. Salah satu referensi saya ya waktu Pak Edi pun menangani anak itu, cuma tempatnya memang ya di mana lagi, di tempatnya Pak Edi ya ruangnya terbuka, tapi kan minimal di tempatnya Pak Edi, tidak di, mohon maaf Bapak Ibu, tidak di ruang guru. Itu melukai perasaan anak. Pak Gagu itu loh, sudah menyediakan tempat itu satu ruang penuh diragati 23 juta Bapak Ibu untuk penanganan anak. Kok yo masih di ruang guru? Jangan Bapak Ibu bawa sendiri, anak juga punya perasaan. Gejak delik pasti ada solusi. Ojo tuh berat masalah di ruang guru. Monggo Bapak Ibu kita berbenah, berubah, sama-sama berubah. Dijak delik, jak omongan sepenak dengan 3 langkah ini. Ini bro, apa nyapa awak nglakoni kuwi. Nah itu kata-kata itu. Itu Bapak Ibu restitusi. Yang terakhir restitusi ini adalah menanyakan keyakinan. Apakah kamu ingin jadi orang sukses? Iya Pak. Monggo dulu Pak. Kelakuannya sudah tidak seperti kemarin. Saya tidak menyalahkan siapa. Sama saya dengan Pak Guru itu tidak suka orang nyalahkan orang. Itu cocok di sini Pak ternyata. Saya tidak akan menyalahkan siapa yang salah. Tapi mari kita benar menjadi yang baik. Ternyata masuk Pak teori panjenengan di sini. Apakah kamu ingin jadi orang sukses? Bertanggung jawab. Ya Pak. Monggo berubah. Kok 3 teori ini kok nggak masuk? Gerbuge Pak itu ya. Jalan terakhir. Iya tuh Pak, ini ahli loh Pak yang mendesain teori ini. Kok sampai 3 teori ini kok nggak masuk? Ucai berarti. Guru di mana tuh saya ini? Itu Bapak Ibu restitusi, bukan retribusi. Restitusi. Cara menangani anak ada 3. Jak unggul, iya bro, ada masalah kok bro. Yakinlah kita bisa menyelesaikan masalah ini. Oh, masalahmu punya apa yang lakukan ibu? Terakhir, saya pengen panas Pak. Saya ingin tetap begitu kalau tangannya anak itu. Saya pengen berubah kan. Ternyata nggak tahu Pak itu soal ini gitu. Yang lalu ya. Begitu Pak ya. Masuk Pak. Masuk. Itu Bapak Ibu tentang restitusi yang terakhir yang bisa saya sampaikan ke panjenengan untuk mendukung budaya positif. Ojo kesusu ngelok-ngelok bocah apalagi di depan orang banyak. Monggo kita hindari itu, bijak delik, ruangan BK bisa, ruangan jurusan bisa. Cak omongan pelan kumpin nggak pro konjungnya di mana mau. Bapak Ibu ya, supaya apa terjadi budaya positif dan baik di sekolah kita. Oke Bapak Ibu, yang terakhir kita tentang keyakinan kelas. Awal saya masuk Pak Gagu, saya kira ini hanya teori doang. Pak, saya dapat materi baru Pak. Apa Pak? Tentang keyakinan kelas.
Apa kuwi? Nah, ya itu Pak, keyakinan kelas itu ternyata bukan peraturan kelas. Kalau peraturan panjenengan yang bikin, anak mendengarkan, itu cenderung anak akan meremehkan karena tidak dari keyakinan dia sendiri. Tapi kalau anak yang membuat, ya insya Allah anak akan mau dia sendiri yang membuat. Yang keyakinan kelas ini logika sederhananya bagaimana? Pak Kater kalau sini ke dalamnya bawa ini. Pak tenanan. Yang tuh Pak oke ekonomi belum. Yo nyor enggak mudar kan dari bahasa itu. Kalau jatuh biar tidak sakit itu keyakinan. Kenapa? Kamu Pak nyawa gak rokok. Untuk agak gede. Dia beri paru-paru gak loro. Itulah inti dari keyakinan. Jadi kenapa kamu membuat keyakinan datang tepat waktu supaya saya belajar di sini? Ada alasan ke situ nanti anaknya. Itulah keyakinan. Monggo Bapak Ibu, kita sama-sama nanti teori ini nanti harus kita terapkan sama-sama. Membuat keyakinan kelas. Kita dukung program kurikulum supaya anak-anak kita bisa belajar dengan baik. Monggo teori ini kita praktekkan sama-sama. Mau di semester kedua, monggo masih ada waktu. Membuat keyakinan kelas. Caranya bagaimana? Caranya sederhana Bapak Ibu. Waktu saya kegiatan di Lokakarya, anak-anak kita bagi 5 kelompok. Guru boleh, wali kelas boleh. Kalau guru terhadap pelajaran, kalau wali kelas ya terhadap situasi di kelasnya itu. Jadi kita buat keyakinan kelas. Caranya buat 5 kelompok. Langkah pertama itu, kemudian dikasih kertas. Masing-masing kelompok dia tulis selama pelajaran kuliah dan awakmu sukses, pelajaran ini nanti bisa berjalan dengan baik. Apa kira-kira sing dari baik? Kalau anak masih bingung, lainnya pekerjaan, lainnya tugas dia apa? Gitu ya. Oh iya Bu, tugas dikerjakan. Anak sendiri yang nanti diskusi. Terus apa lagi? Kalau saya keluar masuk ruangan, izin panjenengan dulu. Anak menulis sendiri. Terus apa mana? Jangan banyak-banyak Bapak Ibu, nanti panjenengan bingung, anak juga bingung. Apa butuhnya panjenengan supaya ngajar panjenengan itu bisa match dengan psikis anak. Disitulah keyakinan kelas dibangun. Datang tepat waktu, berpakaian sesuai ketentuan sekolah, mau itu digali, tapi anak sendiri yang membuat. Dan mohon maaf, keyakinan tidak boleh berseberangan dengan peraturan sekolah. Peraturan sekolah hari ini menggunakan seragam apa ya, anak ini memenuhi aturan itu. Jangan panjenengan saat ngajar agama jangan pakai sarung, berangkat sarungan di baju koko, itu berseberangan dengan peraturan sekolah, tidak diperbolehkan. Jadi itu Bapak Ibu ya. Nanti akan saya praktekkan dulu. Habis itu saya atur ke panjenengan. Caranya seperti ini Bu, saya videokan nanti akan saya share di kedinasan bagaimana membuat keyakinan kelas. Monggo seperempat membuat keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas nanti dibuat, masing-masing kelompok suruh maju di depan membacakan. Keyakinan kelas kelompok saya datang tempat waktu. Nah itu nanti Bapak Ibu nanti ada wakilnya maju. Berseragam sesuai ketentuan sekolah, dimasukkan dan sebagainya. Habis itu kelompok yang lain keyakinannya kok maju. Betul di situ. Masing-masing keyakinan nanti
bukan Bapak, ditempel di kelas. Di mati kelas. Iya, mohon didokumentasikan. Satu saat putrane panjenengan anak-anak kita ini lupa, pokoknya iya Pak, lupa saya Pak. Terus dia, saya berjanji tidak mengulangi lagi. Jangan boro-boro, bro, goblok, wes jangan boro-boro. Oh itu jangan Bapak Ibu tadi sudah teorinya apa, tidak diperkenalkan sebagai penghukum. Itu Bapak Ibu itu keyakinan kelasnya sederhana Bapak Ibu. Kalau saya kemarin agak rumit karena memang ini program belum menggerak, tapi untuk anak-anak kita sederhana saja. Pokoknya anak-anak itu apa yang menjadi peraturannya di situ dia tulis sendiri. Kalau dia lupa dijak ngarep atau dijak panjangan simpen di mana tadi itu, suruh baca lagi. Iya. Terus butuh piye? Itu. Sertakan semuanya di situ, asal tidak berseberangan dengan peraturan sekolah. Itu Bapak Ibu keyakinan kelas, monggo nanti dibuat. Tidak usah saya pentelengi sebagai borong ya. Tidak usah, monggo nanti yuran kalau bocah lah, nanti saya kasih publik kebutuhan dasar siswa apa panjenengan saat anaknya rewel, putranya rewel dari dulu sama beliau Bapak Didi, karena terkait dengan bagaimana guru itu bergerak tuh, saya hanya matur saja ke Pak Garbu, beliau memberi respon, tapi komandan lapangannya adalah beliau Bapak Kurikulum. Tanpa ada dukungan beliau, tanpa ada dukungan saya pakai anak OSIS di musola di mana salangan ya. Saat mari sholat tadi aku harus dari putranya, kalau enggak komunikasi Bapak Ibu kita jalin komunikasi, jangan sampai buntu. 4.0 5.0 masyarakat 5.0 kemudian pergerakan industri 4.0 ini salah satu cara menyikapinya adalah kolaborasi, bangun komunikasi yang baik. Saya kalau menggunakan anak moro-moro tidak bocah seperti Pak Edi saya, maka saya matur Pak Edi, nanti ada kegiatan itu saya pinjam putranya di mungkin Pak dikondisikan nanti tidak bertabrakan dengan kegiatan anak-anak. Siap. Contoh kecil Bapak Ibu untuk komunikasi, kolaborasi, karena itu memang penting sekali. Demikian Bapak Ibu sedikit yang bisa saya sampaikan, monggo pun di ujung yang bisa saya sampaikan oleh saya pada kegiatan calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Nganjuk. Di akhir ini mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan banyak manfaat, dan mohon doanya dari panjenengan selama mengikuti guru penggerak ini tidak ada arahan-arahan melintang yang berarti. Kegiatan ini memang penuh Bapak Ibu. Saya harus banyak hal yang bisa yang saya ikuti supaya bisa menyelesaikan kegiatan dengan baik. Demikian Bapak Ibu, oleh-oleh saya yang perlu saya aturkan ke panjenengan di modul 1 ini 1.1 sampai 1.4 semuanya sudah saya aturkan ke panjenengan, pilihan biarpun yang modul-modul yang lain hanya sekitar saja. Demikian, ada kurang lebihnya. Kalau ada yang belum mampu panjenengan gali lebih lanjut, monggo saya persilakan. Tapi untuk sesi ini saya kembalikan ke Pak Ismail selaku moderator. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih kepada Bapak Muhammad Sudipal Nanti yang telah menyampaikan materi-materi yang sangat menarik, dan mudah-mudahan materi-materi yang sangat itu bisa kita laksanakan dan bisa langsung dibuat
kepada kita semuanya, sehingga betul-betul materi yang disampaikan dan betul-betul yang bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang hormati, untuk acara selanjutnya adalah lain-lain, ada beberapa mungkin pertanyaan atau hal yang kurang paham atau sebagainya bisa dipertanyakan pada sesi ini. Monggo ada yang perlu ditanyakan atau menyampaikan apa-apa. Terima kasih Bapak yang berbicara. Terima kasih Pak Sigit yang sudah menyampaikan terkait dengan kegiatan ini. Yang pertama, saya hanya menyimpulkan saja, mungkin tidak menyimpulkan, tapi melihat paparan yang sudah sampaikan tadi, kita perlu ada kesabaran untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan anak tadi. Ya, karena ini ada siswa, ada guru, ya, yang nantinya anak-anak kita itu kan ya beda-beda, artinya ada yang seperti ini. Lebih di SMK ini pola pikir anak itu sudah juga beda kalau dibanding dengan Pak Sigit ikut kegiatan guru penggerak ini dengan guru-guru SMA. Contoh tadi mungkin secara sederhana saja, masukkan baju saja itu, kalau anak SMA itu begitu sudah mulai dari rumah berangkat itu sudah ya rapi, dan itu juga tentunya harus diikuti dengan diikuti dengan tadi dari keluarga, artinya dari orang tua itu sudah itu terbangun, artinya anaknya kalau mau berangkat seperti ini orang tuanya sudah melihat dulu. Nah, anak-anak kita beda, jadi orang tuanya sendiri anak berangkat juga baju tidak dimasukkan, yang dibiarkan. Kemudian di sekolah kadang-kadang kita mengingatkan ya saling compong dalam. Ini contoh kemarin Pak, kemarin yang Pak Sigit juga pernah ya, kita melihat dan mendengar, mungkin mendengarkan yang anak musik yang kemarin anak namanya siapa Pak? Yang kelas yang Bu Susilawati, bukan yang mau bayar uang. Nah, itu bayar di Mbak Yeni. Ya, kemudian Mbak Yeni tidak memberikan bukti kwitansi, hanya anaknya itu kan mencatat di buku catatan bayaran. Jadi Pak Tri ya, juga yang sama. Itu mereka menunjukkan bahwa mereka sendiri itu tidak seperti siswa. Laganya itu ya pokoknya ya bayar udah diberi kwitansi, terus ngadep saya. Jadi saya itu datang, turun mobil, terus Pak Gadu saya mau bayar kok tidak diberi kwitansi. Sama begini, terus saya jawab ya, di sekolah ini ya, yang bayar apapun bentuknya, sekolah tidak akan memberikan kwitansi. Karena kwitansi itu mungkin nanti disalahgunakan oleh orang tua. Ya, karena pernah terjadi yang dulu-dulu yang ya itu untuk bahasa media masuk saja lah, Pak Tri berikan kwitansi, akhirnya ini dibuat salah satu bahan masuk ke sekolah kita. Itu sudah Pak Ismail itu paham, kalau Pak Is itu sekolah reserse itu mungkin sudah tingkatannya dari Polda, dia Polda. Bahasanya Pak di sini kok ada pungutan ini ya sudah itu bahasa sudah setiap hari dipakai oleh media. Oh, ada apa pembelian kain seragam dan sebagainya. Nah, itu yang nanti juga perlu kita pikirkan. Terus kemudian saya mendengar juga paparan Pak Sigit terkait dengan ya tokoh pendidikan kita, pakar pendidikan tokoh yaitu Ki Hajar Dewantara yang pada tahun itu sudah ada beberapa filosofinya. Hanya kita mendengarkan yang sudah itu hanya 3 saja. Yang asal Suntulodo,
Madio Mangunkarso, tuturi ada yang kita. 3 ini saja kalau kita sendiri. Jadi saya mengajak pada diri saya sendiri. Jadi Pak Sigit Laksanakan itu sangat bagus dalam penanganan apapun, karena itu sudah harus dimulai dari kita sendiri, Pak. Jadi Ingaso Sumpulodo itu kan bahasanya kalau orang itu jadi pimpinan kan memberikan teladan, contoh apapun. Tapi yang tidak bisa mereka terus bagus semua tidak bisa. Semua itu mesti ada keterbatasan. Pak ya, kan ya kita mesti ada kekurangannya lah seperti itu. Kemudian kalau Madio Mangunkarso ya di tengah itu yang bahasanya bermakna, kita itu kan memberikan bimbingan. Ya membimbing, ya kalau kita ke pendidikan ya siswa lah, memberikan ide ke siswa, bimbingan ke siswa dan seperti itu. Terus kemudian yang ketiga tuturi ada ya, di belakang kita harus bisa memberikan dorongan lah. Para jokrok tapi yang memberikan dorongan artinya ya masukan-masukan ya. Itu pun tipe-tipe kita, orang-orang kita itu belum bisa seperti itu, Pak. Jadi kembali ke tadi yang pasti sampaikan, anak kita itu macam-macam. Bukan berarti kalau sudah seperti itu dianggap itu salah, tidak. Gurunya juga sama, kan beda-beda Pak seperti itu. Nah, ini yang mungkin ini bukan pertanyaan, tapi saya hanya sepintas sampai Pak Sigit tadi. Mari dengan nanti yang sudah disampaikan Pak Sigit tadi tentang ya sedikit nantinya bisa menyampaikan ke siswa-siswi kita. Tapi ya perlu waktu Pak, karena ada kita ya ada keterbatasan. Ya berasakan apa guru ada ya menyapa harus rodok lesu greget yang sekolah di Goa ya iso ini kan. Buat bocah ya mulai bro misalnya. Itu ada anak SMK ya menurut saya dadang ya perlu seperti itu. Dilurus toh dadang ya gak jalan kalau nggak seperti itu. Ya, itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan Pak Sigit. Mudah-mudahan nanti jangan bisa nanti apa yang mungkin ya, bisa ditambahkan lagi ke Bapak Guru ini yang hadir ini, dan mungkin nantinya bisa dikembangkan lah. Ini bagus sekali ini. Jadi yang mengajak ke mereka sendiri untuk dokter ini loh, yang sudah dibuat bersama-sama bareng-bareng, dibuat mereka sendiri, yang dilakukan sendiri, dijalani, artinya seperti itu. Ya, tapi perlu nanti kalau ada sesuatu kan, oh ini nanti kalau kamu melanggar berarti sanksinya seperti itu. Tapi sekarang kalau SMK mungkin belum sampai ke materi. SMA sudah ada sekolah yang ditunjuk, SMA yang tidak apa nih terkait perundungan itu. Nah itu ya jelimet itu. Dengan bentak anak itu bersalah itu ya. Tidak boleh sampai terus ya mengatakan oh ini saja yang terlambat. Ada ya biasanya ya anak-anak itu yang terlambat. Kan seperti itu. Enggak terus bangga atau bro bangga misalnya. Ada kejengkelan kita ada muncul seperti itu. Tapi untuk merubah itu kan memang ya materi yang sampaikan Pak Sigit tadi, orang yang mendirikan itu kan ya orang-orang psikologis, jadi ya apa ya pendekatannya itu bagus, pendekatan yang artinya mengajak, tidak selalu apa ya oh ini dianggap salah, ya enggak bisa. Terus caranya ya menyelesaikan pun juga di tempat-tempat tertentu, dan sampai terus di depan ada tidak boleh, tapi ada ideus gregetan ada kalau bicara dari ruang kono bicara itu melayu ada seperti itu. Nah ini yang mungkin sedikit yang masukan yang ini baik, jadi monggo nanti kita bareng-bareng ya, karena kalau kita tidak bersama-sama ya sulit. Ya, sama ini kalau saya keluar dari contoh saja sekolah kita sudah menerapkan ISO itu bagus itu mulai dulu. Tapi kalau warga sekolah sendiri tidak mau melaksanakan ya tidak bisa. Nah seperti itu, karena ya mulai dari ada audit internal eksternal tergantung
yang sudah disepakati sebelumnya itu seperti apa, dijalankan ya sudah, dievaluasi nanti yang kurang ya, selalu harus ada ya, pembenahan lah seperti itu. Oke, itu terima kasih ya, kurang lebihnya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Heru yang telah memberikan pencerahan atau apa dengan tadi yang sampaikan beberapa hal. Mudah-mudahan semua itu sudah bisa kita laksanakan dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ada pertanyaan lagi? Oke. Pak, saya tak patut sebentar. Mas Adi. Bukan pertanyaan nih, masukan dari Bapak Kepala Sekolah. Perlu saya matur kepanjenengan bahwa program guru penggerak angkatan 1, 2, 3 itu diperuntukkan untuk guru TK dan SD. Diuji coba guru SMA SMK di gelombang 4. Ternyata satu sisi luar biasa Bapak Ibu, kontekstual kita saat laporan itu kena terus. Terima kasih Pak S selaku pembawa acara dengan waktu saya. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya dari pembicara Pak Sigit, terima kasih atas pelaporan penerimaan untuk kegiatan guru penggerak dari beberapa bulan berjalan Pak Sigit. Mungkin nanti akan berlanjut, ini sudah pada tahapan modul 4 tadi. Modul 1. Modul 1 ya. Khususnya di modul 1/4 ada Baik. pelaporan. Iya. Dari penjelasan panjenengan tadi cukup baik dan materi yang disampaikan juga sangat baik. Saya ingat beberapa tahun yang lalu adanya program pendidikan karakter di karakter. Dari pendidikan karakter coba penjelasan panjenengan. Kalau di sini ini yang dibentuk bukan menurut saya ya. Mungkin nanti kalau kelurun ini dengan perubahan, menurut saya ini yang dibentuk bukan karakter siswa saja tapi termasuk karakter pendidikan. Jadi karakter pendidikan. Bagaimana cara penanganan siswa dengan santun, dengan sopan, dengan cara yang halus tapi mengena. Kalau dulu kan karakter difokuskan pada siswa. Nah, dengan adanya program penggerak ini kelihatannya pembentukan karakter bukan pada peserta didik tapi juga pada pendidik atau guru. Mungkin itu begini. Kemudian saya pribadi mendoakan semoga nanti untuk kegiatan Pak Sigit berikutnya diberikan kemudahan, kelancaran sampai pada akhir nanti setelah bulan Agustus dengan bisa melampaui dan dapat mendapatkan predikat lulus. Mungkin itu akhir saya sampaikan. Kurang lebih Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih yang luar biasa pada Pak Sigit. Undangan rapat kali ini sangat erat sekali dengan tugas saya yang selama ini saya lakukan. Menurut saya, karena menyangkut masalah penanganan siswa, bagaimana kita cara komunikasi dengan siswa, bahkan sampai solusi memecahkan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Dari ilmu hari ini referensi yang luar biasa buat saya, karena ya saya tidak perlu bercerita ke Pak Sigit. Pak Sigit sering sekali saya menangani siswa dengan cara saya, dengan pola saya, dengan metode saya. Memang teori-teori yang disampaikan Pak Sigit ini sangat baik sekali. Barangkali yang perlu saya tambahkan, memang apa yang disampaikan Bapak pimpinan tadi itu betul. SMK itu basicnya berbeda dengan SMA. Artinya latar belakang orang tua juga tidak sama.
karakter siswa juga bahkan mungkin tidak sama. Bisa dikatakan mungkin nakalnya anak SMK itu lebih daripada anak SMA. Kenapa saya bisa menyampaikan seperti ini? Saya sering komunikasi dengan lokal siswa di SMA. Itu jarang anak sampai ketangkap polisi, tawuran dan sebagainya. Jarang. Ya, mohon maaf saya sampaikan ya. Di sini kan agak berlebihan. Ya mungkin anak ketangkap dan lain sebagainya sudah hampir 1 tahun bisa ada. Dari situ saya menggali cara, artinya saya menangani siswa itu dengan metode-metode yang tidak bisa saya biar uyah. Untuk satu orang metode harus seperti ini, semuanya tidak. Karena memang saya melihat pertama itu kasusnya dan skala kasusnya kayak apa dan karakternya siswa ini kayak apa. Kalau misalnya persoalan kelas ya saya harus menempatkan bagaimana mengkondisikan kelas ini. Ini saya ambil contoh dan saya ambil contoh. Saya tidak ada itu dan saya tidak pernah ketemu sama sekali dengan kelas itu. Itu kasusnya pada saat tim ketertiban melakukan aksi, artinya gini, rambut-rambut yang tidak pas menurut aturan sekolah saya perintahkan untuk menertibkan, dirapikan. Itu ada beberapa anak. Nah ternyata itu menjadi kejadian yang lebih, artinya anak tidak terima dan sampai mengancam ke personal beberapa ibu guru yang melakukan. Nah itu sudah di grup udah rame, di screenshot semua diserahkan ke saya. Bahkan ada yang sampai sudah ngancam mau melaporkan dan sebagainya. Akhirnya ya jauh karena saya memerintahkan untuk menertibkan ya saya mau nggak mau harus turun ke lapangan, masuk di kelas itu. Saya nggak pernah nyinggung persoalan yang ada. Saya ajak ngobrol, saya ajak main, kesukaannya apa, kegemarannya apa. Baru setelah saya enak, mereka ambilkan dengan saya dan lain sebagainya, baru saya masuk ke persoalan. Saya langsung tahu dengan ada anak-anak yang bermasalah. Ya, akhirnya alhamdulillah mencair. Akhirnya saya bisa mengambil keputusan yang sifatnya mengikat. Ada sebuah kesepakatan, ada sebuah perjanjian yang stop persoalannya hanya sampai di sini. Nggak ada lagi WA dan langkah selanjutnya yang berkaitan dengan masalah. Ya alhamdulillah saat itu wali kelasnya sudah angkat tangan. Karena saya lihat anak ini memang liar, dibesarkan di lingkungan yang liar pula. Ya alhamdulillah jauh. Mungkin keuntungan saya itu kan saya orang asli Kertosono. Jadi lingkungan mana-mana itu saya sudah bisa memetakan. Dan alhamdulillah orang-orang yang nakal di situ saya tidak hanya kenal baik semua. Sehingga kalau saya sebut ini dia sudah duluan. Tapi saya nggak pernah memberikan pressure yang luar biasa pada anak-anak yang bersangkutan. Nah, ini kembali lagi ke teori yang disampaikan Pak Sigit. Itu memang erat sebetulnya. Tapi juga mungkin barangkali kalau ada metode-metode yang di luar teori itu yang bisa lebih mengena, itu alangkah baiknya. Itu kan tergantung cara kita menangani. Sering terjadi seperti itu. Barangkali Pak Sigit nanti mungkin kalau ada undangan rapat lagi, mungkin kalau saran saya bisa diterima karena kaitannya dengan ini kan langkah positif, budaya positif, terutama kan perilaku siswa. Barangkali nanti kalau mungkin perwakilan dari BK bisa dihadirkan untuk supaya punya referensi, artinya punya referensi.
Karena Pak Sigit sendiri juga mungkin melihat tidak sedikit bagaimana cara menangani beliau-beliau, contohnya ditangani di ruang guru itu kan tidak pas. Nah, apalagi BK-nya bukan Yunsewu, murni dari BK yang tidak punya background erat BK karena mungkin sifatnya membantu, akhirnya kan ya sifatnya penanganan aja. Dengan pola-pola seperti apa kan tidak tahu, dampak mungkin secara psikis anak tidak pas ya. Jadi alangkah baiknya ke depan mungkin kalau berkenan bisa dihadirkan. Dan saya sekali lagi saya terima kasih Pak Sigit, ini kaitannya dengan penanganan saya, penanganan siswa tentang tugas saya. Barangkali kalau ada metode yang di luar ini bisa dikolaborasikan, insya Allah justru lebih ampuh menangani siswa. Kalau betul komunikasi itu sangat perlu Pak Sigit. Contoh yang terakhir saya nangani siswa itu yang Pak Sigit tahu karena urusan polisi. Saya kan tidak terlalu panjang. Setengah jam anaknya sudah punya kesepakatan dengan saya, orang tuanya hadir. Saya kembalikan ke yang bersangkutan. Kalau kamu mau bebas, mau artinya mau selamat dari kasus yang merugikan ya, akhiri, jangan sampai diteruskan kembali. Itu Pak Sigit. Saran ini bukan pertanyaan, saran, dan saya sekali lagi matur nuwun dengan preferensi yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi alhamdulillah kita dapat banyak ilmu ya di ruangan ini. Pak Edi sebagai wakil kesiswaan, tadi apa yang saya aturkan dengan 3 konsep restitusi, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. 3 tahapan itu Bapak Ibu sebagai referensi kita. Dan saya keseharian kalau melihat Pak Edi menangani ini sudah masuk. Karena kita sendiri sebagai pengajar, salah satunya tugas kita adalah konseling. Monggo Bapak Ibu ya, minimal 3 konsep ini kita pakai untuk menangani anak-anak kita yang bermasalah. Jangan keburu dibawa ke BK apalagi ke Pak Edi dulu. Minimal kita tangani sendiri dengan 3 konsep ini. Dan ditambah konsep-konsep yang lain sesuai dengan budaya kita di SMK Negeri 1 Kertosono. Mudah-mudahan tambah cospon nanti konsepnya. Terima kasih masukan dari Pak Edi Pur dan Pak Edi Suyono, dan doanya untuk kegiatan saya dan masukan-masukan lain terkait dengan program-program yang ada di calon guru pemerintahan. Saya kira itu Pak. Saya berikan terima kasih atas masukannya. Terima kasih kepada Pak Sigit. Mungkin ada yang lain dari Bapak Guru? Cukup kira-kira? Sudah jamnya makan siang di dalam sendiri-sendiri. Pak Sigit barangkali ya, ini barangkali. Nanti kalau masih ada seperti ini yang Pak Edi tadi itu menyampaikan ada protokol lagi, menyampaikan ada PP tapi tidak ada. Karena ini kok kelihatannya budaya musik bisa kembali lagi Pak. Mungkin dari Bapak Guru semua bisa dihadirkan bisa lagi. Barangkali itu Pak. Karena ini penanganannya kan tidak jurusan mesin saja, tidak BK. Mungkin juga yang lain mungkin Bapak Guru mungkin. Karena ini kan permasalahan ternyata banyak sekali di kita ini. Setiap tahun itu ada saja permasalahan, baik itu di ini di Polisi juga ada, di BKN juga ada, jadi mungkin yang lain-lain lah itu ada saja gitu. Barangkali mohon izin Bapak Kepala Sekolah nanti barangkali mengizinkan kegiatannya Bapak Sigit ini untuk menghadirkan Bapak Ibu Guru. Ada lagi mungkin pertanyaan? Enggak ada. Ya, ini nanti kalau sudah ada
keyakinan dasar itu barangkali nanti bisa segera dilaksanakan. Mungkin ini kelihatannya setiap apel Pak ya, itu membuat sendiri-sendiri. Gimana ini? Yang mengangkat panjenengan mau dibawa ke ranah wali kelas dulu, monggo. Mau dibawa ke panjenengan kita semua sebagai guru, monggo. Diuji coba, Mas. Kalau panjenengan ingin bentengi kegiatan mengajar panjenengan, ya monggo dibawa ke kegiatan panjenengan mengajar. Mau digunakan untuk bentengi jenengan bertugas sebagai wali kelas, monggo dibawa ke keyakinan sebagai wali kelas. Nanti kalau semua sudah membangun keyakinan secara serempak di sekolah kita, tinggal mengingatkan Bapak Ibu, kok nggak mau masukkan lambi, bagaimana dulu keyakinan yang sudah kamu buat? Iya ya Pak ya. Hanya itu aja Pak Es. Mengingatkan karena sudah dibuat sendiri. Itu rasanya beda kalau kita anak-anak kita kasih peraturan sekolah itu. Ya dengan catatan jangan berseberangan dengan peraturan sekolah. Kita cek dulu peraturan sekolah tentang anak bagaimana. Habis itu kita buat keyakinan bagaimana anak berurusan dengan kita saat mengajar boleh, saat tugas kita sebagai wali kelas boleh. Itu Mas. Terima kasih Pak Sigit. Berencana sebenarnya keyakinan sama dengan kesepakatan Pak ya. Kesepakatan untuk kita semua. Iya, keyakinan untuk komitmen dari anak-anak tentang peraturan sekolah. Misalkan datang ke sekolah tepat pada waktunya. Kita misalnya ada kata-kata seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan memberi solusi, biar anak yang memberi solusi. Setelah buat keyakinan, sesi 2 dibuat apa saja hambatan-hambatan yang dirasa anak-anak itu berat melaksanakan keyakinan itu. Anak-anak akan menulis nanti hambatannya apa. Itu tahap 2. Tahap 3-nya biar anak-anak yang memberi solusi. Kira-kira bagaimana kamu menyikapi hambatanmu seperti ini? Coba didiskusikan dengan teman-temanmu. Nanti akan muncul sendiri Pak cara penyelesaiannya. Ya 3 tahapan itu nanti yang akan kita pakai untuk mengingatkan anak-anak. Datang terlambat, gangguan kesiangan. Kan punya yang alasan loh Pak. Kesiangan, membantu ini anak-anaknya, alasannya ada saja. Monggo anak-anak kita biarkan membuat alasan. Habis itu sesi yang ketiga, bagaimana solusinya? Anak sendiri yang juga akan memikirkan solusi itu. Keyakinan kelas, hambatan cara memenuhi keyakinan kelas, solusi terhadap hambatan tadi itu, 3 komponen itu Bapak Ibu sebagai pengingat kita pada anak-anak apabila ada anak-anak kita yang secara negatif keluar dari keyakinan yang sudah dituliskan. Demikian Mas. Terima kasih atas kita tawaran. Bapak Ibu mau bangga kalau ada ya kita akhiri. Cukup? Cukup ya. Kalau ada sebenarnya materinya sangat menarik sekali Pak Sigit. Nyata juga menarik sekali untuk kita semuanya. Menambah ilmu dan sebagainya ini. Kalau tidak ada ya kita akhiri. Mudah-mudahan pertemuan pada hari yang telah disampaikan oleh Bapak Sigit materi ini bisa kita laksanakan, kita semua bisa bermanfaat bagi kita semuanya karena keyakinan ini. Topiknya ini kelihatan keyakinan dulu Pak ini Pak yang kita titik beratkan ini. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan baik di siswa maupun di kita sendiri, siswa dan kepada dan pendidik. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya penjelasan dari Bapak Sigit Nur Yakin, nanti mudah-mudahan kita jalan dengan baik dan marilah kita akhiri dengan ucapan hamdal bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kami sebagai pembagian acara apabila ada hal yang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum